Teman-teman mahasantri Pondok Pesantren Nur Ciganjur yang saya hormati dan santri online dimanapun Anda berada yang saya muliakan, malam ini kita kembali mempelajari kitab At-Turath wa Tajdid karya Profesor Dr. Hasan Hanafi. Di pertemuan ke-61 ini kita akan membahas makhawif minan nata'ij, halaman 60, ketakutan-ketakutan tentang kesimpulan tradisi dan pembaruan, melawan ketakutan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid daraini amin ya rabbal alamin. Makhawifun minan nata'ij, ketakutan-ketakutan dari kesimpulan-kesimpulan At-Turath wa Tajdid. Wabil idhafati ila hadhihi syubuhat, sebagai tambahan dari kecurigaan tentang tradisi dan pembaharuan, tujadu aidan iddatu makhawifin, ada juga beberapa ketakutan min ba'din nata'ij, dari sebagian kesimpulan allati qad yuhadditsuhat Turath wa Tajdidu, yang telah dibicarakan oleh tradisi dan pembaruan, mimma taj'alun nasa yataharrazuna minhu, yang menjadikan orang-orang waspada terhadapnya mundul bidayah, sejak awal, wal kaf ammala tahmadu uqbahu mudda'atun lil aman, dan menghindari sesuatu yang tidak diinginkan akibatnya demi menuju ke keamanan. Di beberapa pertemuan sebelum ini kita sudah membahas tentang kecurigaan-kecurigaan terhadap Hasan Hanafi yang menulis tradisi dan pembaruan. Nah, di pertemuan kali ini dan pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang makhawif, ketakutan-ketakutan. Selain kecurigaan juga ada orang yang takut tentang pemikiran Hanafi ini. Ya maklum, pembaruan itu biasanya ya ada resistensi. Kita kalau melakukan sesuatu yang baru, ya siap untuk dicurigai. Kalau pengen aman-aman ya gak usah melakukan apapun. Iya, ikut arus aja. Tapi ketika kita melakukan sesuatu yang baru, kritis, ya tentu saja resistensi ada. Nah, itu hanya pemberani lah yang bisa masuk ke situ. Kita berani mempelajari ini aja sudah pemberani. Oke. Nah, Hanafi mengatakan gini, wahiyya fil haqiqati makhawifun wahmiyah. Ketakutan-ketakutan itu sebenarnya hanya ketakutan ilusional, ilusi saja. La haqiqata laha, tidak ada kebenaran dalam ketakutan itu. Kan kita juga kerap kali ditakut-takuti sesuatu yang mana ketakutan itu sebenarnya tak punya dasar. Contoh, kita dulu pernah ditakut-takuti dengan ungkapan bahaya laten komunis. Itu bertahun-tahun itu. Setelah Orde Baru juga masih ada. Setiap akhir September menuju Oktober itu diakumulasi lah ketakutan-ketakutan itu. Tapi sebenarnya apakah itu ketakutan yang berdasar saat ini? La haqiqata fiha, ilusi saja. Coba bayangkan, dari tahun minimal 65 lah ya, 67 lah ya, kalau sampai Soekarno kemudian gak jadi presiden. Itu yang namanya PKI sudah diberangus, pimpinannya bahkan dibunuh, orang-orang yang hanya terindikasi menjadi anggotanya saja ditangkapi, dipenjara. Bahkan kemudian anak cucunya juga tidak diberi hak yang sama seperti warga Indonesia yang lainnya.
Tapi kok masih ditakuti juga? Itu kan aneh. Ibaratnya orang udah mati, sudah dikubur, sudah dicaci maki, tapi kemudian dihidupin lagi. Jadi tiap tahun dihidupin lagi. Itu nih, ilusi ya, ilusi. Kalaupun ada yang selayaknya kritis banget tentang PKI, itu ya kita orang NU. Karena dulu kakek kita atau ayah kita itu justru yang benar-benar bentrok langsung dengan orang-orang PKI. Tapi nyatanya berkat bimbingan Gus Dur lah ya, kita justru yang lebih cepat move on, tidak terlalu ketakutan, dan juga justru kita minta maaf kan. Gus Dur waktu menjadi presiden minta maaf, itu sama ya, bahwa kadangkala ada ketakutan-ketakutan yang tidak berdasar. Nah, kalau tidak berdasar, ya hadapi. Nah, ini Hanafi paling tidak dalam hal ini kasusnya adalah gagasan tradisi dan pembaruan ini ditakuti, tapi kata dia itu mahawif wahmiyah, ketakutan yang ilusional. Bilidhofa ila annaha satantiju daruratan bitatawuril hadara at-tabi'i. Lagi pula gagasan Hanafi ini diarahkan untuk menghasilkan perkembangan peradaban yang alami, ajilan atau ajilan, baik cepat ataupun lambat. Yang digagas Hanafi itu adalah upaya untuk mengembangkan peradaban. Tapi kok ditakuti? Kan jadi aneh ya. Aneh. Ya, kalaupun ada orang yang takut dan kemudian resisten terhadap suatu hal yang pada dasarnya baik, ya ini orang anti kemajuan, tak beradab, gitu. Ya susah. Nah, Hanafi maka ini kemudian ini yang saya bicarakan, yang saya tulis, yang saya upayakan adalah upaya untuk mengembangkan peradaban. Wal afdal, yang utama, antun tajaan amaliyatin hadariyatin wa'iyatin. Peradaban itu idealnya dihasilkan dari tindakan beradab yang penuh kesadaran. Kalau kita mau melakukan kebaikan, maka pastikan kebaikan itu dilatari oleh upaya yang beradab dan penuh kesadaran. Hanafi tempo hari saya sudah ungkapkan juga bahwa dia gagasan utamanya kan mauqifuna al-hadori, sikap peradaban kita. Dan itu ada 3 matra nanti. Bagaimana menyikapi tradisi lama, bagaimana menyikapi dari si barat, yang ketiga mengatasi realitas. Jadi beradab itu mengatasi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah, kok takut orang matanya? Itu kan aneh justru ya. Kita antisipasi. La an nafdatin iddi'aiyatin. Tidak seharusnya sesuatu itu dihasilkan dari kibasan tuduhan, wadajjatin mufta'ilatin, dan keributan yang dibuat-buat, wadoh bin la yantiju anhu syai'an, dan kebisingan yang tidak menghasilkan apapun. Kan kadang orang ada yang menghasilkan sesuatu tapi cuma ribut aja. Kan kayak di dunia media sosial, media internet itu kan muncul hal-hal yang viral. Nah, viral itu memang mungkin diikuti banyak orang, tapi itu hanya kebisingan yang kadang tidak ada gunanya. Tadi saya ngobrol sama istri saya bilang, ternyata di media sosial itu dia cerita ada yang sering live gitu, tapi isinya cuman joget-joget gak jelas, ya macam-macam lah, yang sebenarnya gak ada gunanya gitu, manfaatnya walau alam biswab lah gitu. Tapi itu ada yang nyawer, kata istri saya itu. Saya bilang begini, prinsipnya ada 3. Pertama, berarti kalau mau
mau sukses di media sosial ya pertama harus fokusnya di apa, ya kan? Kedua harus tekun menjalani apa yang difokusi itu. Dan yang ketiga, ini sebenarnya jangan cuma viral tadi, harus juga bermanfaat. Tapi celakanya di dunia algoritma ini kadang yang bermanfaat malah nggak berguna. Justru yang nggak jelas itu yang ini ya, wush gitu ya. Tapi ya tadi di sini disebut sebagai dhahbun la yantiju anhu syai'an, kebisingan yang tak menghasilkan apa-apa. Oke, ada orang yang cepat. Tapi biasanya yang cepat naik itu cepat turun. Ya. Tapi kalau kemudian step-stepnya jelas, terukur dan ada manfaatnya, walaupun mungkin tidak terlalu populer, tapi itu akan punya efek yang jauh lebih manfaat. Ya. Khairun nas anfa'um linnas lah. Ngapain kalau ini? Memang ada prinsip ini, khalif tu'raf. Berbedalah maka engkau akan dikenal. Tapi jangan cuma beda. Kalau beda doang ya tadi hanya sekedar gelambai gitu, beda akhirnya terkenal. Tapi kan untuk apa gitu. Jadi khalif tu'raf, tapi yang khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, yang tadi Hanafi dia bilang, kalau kita mau melakukan sesuatu, maka pastikan sesuatu itu berdasarkan pada tindakan yang beradab dan penuh kesadaran. Bukan hanya desas-desus, kebisingan yang tak ada manfaatnya, atau ya tuduhan-tuduhan ya. Bikin ribut-ribut sajalah. Itu nggak ada gunanya. Oke. Apa yang ditakuti? Pertama adalah fa'in kila inna turatha wa tajdida sayu'addi la muhalata ila ilhad. Nah ini, jika dikatakan bahwa tradisi dan pembaruan itu akan mengakibatkan kepada ateisme. Nah, pertama yang ditakuti adalah ateis. Serem ini tadi pembahasannya keren. Li'annahu, karena tradisi dan pembaruan, yakni dimaksudkan i'ta'ul aulawiyah lil waqi' alal fikri, memberikan keutamaan pada realitas daripada pikiran. Tradisi dan pembaruan dituduh ateis karena apa? Satu, dia mengutamakan realitas dari pikiran. Wah, satu. Kemudian i'ta'ut tarikh as-sadarah alal wahyi, mengutamakan sejarah daripada wahyu. Mengkaji Al-Quran dilihat asbabun nuzulnya dulu. Itu bagi sebagian orang, oh ini berarti bisa ke ateis. Nah, nanti kita akan lihat ya. Wal qada'u ala istiqlalil aqaid, dan menghilangkan independensi keyakinan, akidah, kamaudu'atin laha sidquhad dakhiliyu an-nadhari, sebagai objek pembahasan yang memiliki kebenaran teoritis intrinsik, bisorfin nadhar an sillatiha bil waqi' al amali, dengan mengabaikan hubungannya dengan realitas praktis. Hanafi pertama-tama dituduh pikirannya itu akan mengakibatkan kita menuju ateisme. Apa argumen penuduhnya? Pertama, Hanafi mengutamakan realitas daripada pikiran, mengutamakan sejarah daripada wahyu. Kemudian bagi dia yang namanya akidah itu tidak punya kebenaran yang sifatnya intrinsik, tak ada kaitannya dengan apa-apa, tapi senantiasa berhubungan dengan realitas. Artinya Hanafi itu orang yang realistis, orang yang historis. Nah ini bagi sebagian orang melihatnya kan, loh, yang namanya agama itu kan diyakini, pikiran, kadang ada yang tidak realistis. Nah, gimana nih? Nanti nggak percaya dong dengan wahyu dan seterusnya. Hanafi dituduh semacam ini. Nah, apa jawaban Hanafi? Kulna, kami mengatakan, inna makulatail ilhadi wal imani makulatani nadoriyatani. Sesungguhnya kategori ateis dan iman
adalah dua kategori teoritis. La ta'tabironi an syai'in waqi'in, yang tidak mengungkapkan sesuatu yang realistis. Jadi kalau ada, nanti akan ada jelasan ini. Menurut Hanafi, kata-kata kamu beriman, kamu ateis, itu adalah teoritis saja, yang tidak ada hubungannya dengan realitas. Zaman tadi saya nyebut soal PKI lah ya. Anda anti Pancasila kalau dulu gitu. Kalian belum pada lahir, apa aja paling ya udah. Jadi orang zaman dulu sebelum 2000 lah ya, 90-an ke belakang, itu lebih takut disebut PKI daripada disebut copet, Mas. Jadi misalnya Mas Balia namanya di pasar gitu kan, diteriakin PKI gitu. Oh enggak, saya cuma copet gitu. Jadi orang lebih takut disebut PKI daripada copet gitu. Karena kalau PKI itu dianggap halal darahnya saat itu. Bisa ditangkap tanpa diadili zaman itu. Dan kalau copet masih paling digebukin, habis itu udah cuma copet gitu. Nah, itu ungkapan tentang PKI dan kemudian tadi nanti dianggap ateis, itu sebenarnya apa dasarnya? Kalian kalau baca buku Ronggeng Dukuh Paru ya, ada novel karyanya Ahmad Tohari, itu akan tahu kalian bahwa di situ ronggengnya itu ditangkap dianggap PKI semata-mata gara-gara dia tampil di acara yang diselenggarakan oleh PKI. Padahal apa hubungannya dia dengan PKI? Itu kan cuma tadi nadoriyah aja. Kebetulan kemudian PKI dilarang, jadi siapapun yang dianggap terkait dengan itu akhirnya masuk. Nah, ini tadi. Jadi itu nadoriyah saja. Lawaki alau. Nah, argumennya apa Hanafi? Li'anna ma yadunnuhul ba'du ala annahu ilhad, karena sesuatu yang dianggap oleh sebagian orang sebagai ateis, qad yakunu huwa jaharul iman, kadangkala dia adalah substansi dari keimanan. Wa ma yadunnuhul ba'dul akharu ala annahu iman, dan sesuatu yang dianggap oleh sebagian orang sebagai keimanan, qad yakunu huwal ilhad bi'ainihi, justru itu adalah ateisme. Jadi ini Hanafi balik, sesuatu yang disangka sebagai iman itu kadang malah ateis. Justru sebaliknya, sesuatu yang dianggap ateis itu malah iman. Saya kasih contoh, sesuatu yang dianggap sebagai ateis tapi justru beriman, itu apa? Nietzsche kalian tahu ya, Friedrich Nietzsche, itu salah satu bukunya berjudul Saspak Zarathustra. Demikianlah Zarathustra berbicara. Di situ di buku itu ada ungkapan, Tuhan telah mati, kita yang telah membunuhnya. Nah, coba seolah-olah membunuh Tuhan dia ngaku Tuhan mati. Nah, nanti dulu perlu diperhatikan bahwa Nietzsche itu basicnya adalah keluarganya itu keluarga pastor, orang Kristen dia. Orang Jerman Kristen, ibaratnya orang Kristen semua keluarganya. Jadi kalau dia ngomong Tuhan telah mati dan kita yang telah bunuhnya, berarti yang dimaksud siapa? Yesus, ya kan? Artinya dia menolak untuk menuhankan Yesus. Maka kemudian salah satu bukunya berjudul Antikris, anti Yesus. Di Eropa, di kalangan orang-orang Kristiani, ya Nietzsche dianggapnya apa? Tidak bertuhan. Tapi maksudnya apa? Tidak menuhankan Yesus. Coba kalian menuhankan Yesus gak? Nah, berarti kalian antikris juga. Bagi orang Kristen kan kita antikris. Itu, kita ateis, dianggapnya kita ateis. Paham gak? Itu. Jadi kita semua ini dianggap mereka kita ateis. Sebagaimana Nietzsche dianggap ateis. Tapi kata-kata itu kan justru menurut kita benar gak? Tidak menuhankan Yesus sebagai umat Islam, benar gak? Benar.
Justru itu jauharut tauhid, jauharul iman, disitulah keimanan. Paham ya? Nah ini tadi. Jadi kadang-kadang sesuatu yang dianggap sebagai ateis justru itu adalah iman. Tapi sebaliknya, yang dianggap iman kadang malah rusak keimanan itu sendiri. Jadi kita ateis. Contohnya, kalau gini, Al-Quran mengajarkan kita untuk mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah basyarum mislukum yuha ilayya. Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa seperti kita, cuma diberi wahyu. Kalau kita mengagung-agungkan Nabi Muhammad terlalu tinggi, itu juga bisa menggoyah iman kita. Kalau saya orang Pekalongan, orang Jawa Tengah, itu ada pengagungan tinggi juga ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kami kalau kemarin Mas siapa yang dari Brebes, Mas siapa? Itu juga cerita juga bahwa kami kalau ada acara-acara itu Pak bacanya tidak sekedar rawian kalau orang Pekalongan, orang Jawa Tengah. Itu kita bacanya adalah Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Manaqib itu kan buku biografi ya, biografi wali itu. Itu lebih dahsyat daripada, jadi nggak cukup baca Al-Quran, nggak cukup baca rawi, bacanya itu. Dan di dalamnya itu ya, kalau kita tahu bahasa Arab ya saya karena baca sambil, bagi saya ini udah kayak baca biografi saja kan. La ta'abuda fihi, nggak ada unsur ritual ibadah di dalamnya. Tapi bagi sebagian kita itu dianggap sebagai ta'abud, sesuatu yang beribadah, yang ya mungkin untuk diselewengkan kemana-mana ya. Iman bisa bergoyang gara-gara sesuatu yang dianggap sebagai iman malah mungkin mulhid, mungkin kita menduakan. Contoh kita ngomong tawasul, oke benar, tapi kalau kemudian kita kan banyak gini ya, tawasulnya banyak gini kan, nggak langsung ke Allah kan, itu juga hati-hati loh. Bisa kadangkala kita akhirnya mintanya nggak ke Allah, tapi mintanya ke yang kita tawasuli. Itu kalau nggak hati-hati bisa meleset. Nah itu loh. Maka kita orang-orang NU itu ya berhati-hati juga. Bagi orang-orang ini ya, kita ya, bagi orang-orang yang non NU itu dianggapnya kita itu ya bermasalah. Iman kita itu bermasalah, bener loh. Iya. Nah kebetulan saya kan belajarnya lintas ya. Lintas jadi ya oke, tahu sela-sela lah jalannya, tapi oh ini tahu. Nah, itu sebagai contoh. Sesuatu yang dianggap iman bisa jadi kita malah paling tidak nggak sampai ke ateis sih, tapi kita akan menduakan Tuhan. Nah itu bermasalah juga. Bil idhofa ila anna makulatil ilhad wal ilmaniyah. Sebagai tambahan, sungguhnya kategori ateis dan sekularis, ateisme dan sekularisme, allatina saat fi hadaratin ukhra, yang muncul di peradaban lain, warafadhaha turathunal qadim, dan ditolak oleh tradisi lama kita, wa ba'dul harakatil islahiyah al hadithah, dan sebagian gerakan pembaruan modern, hiya fi samimiha at-tajdid, ia pada intinya ateisme dan sekularisme untuk Hanafi itu pada intinya adalah pembaruan, alladzi huwa madmumu turathil qadim, yang isinya sesuai dengan isi tradisi lama kita. Kita menolak ateisme, nanti disebutkan oleh Hanafi kenapa kok menolak ateisme kemudian menolak sekularisme. Itu menurut Hanafi justru dua hal itu adalah inti dari pembaruan di dalam tradisi kita. Sekularisme itu apa sih? Sekularisme itu kan memisahkan antara urusan agama dan politik. Jangan sampai politisi, raja atau presiden itu dianggap sebagai orang yang mendapat kewenangan penuh dari Tuhan, sehingga mengkritik penguasa seolah-olah kita mengkritik Tuhan. Nah, sekularisme itu memecah itu. Artinya apa? Sesuai dengan Islam dong. Ya, sesuai dengan Islam.
Contoh misalnya gini, Nabi Muhammad itu kan dalam tanda kutip sekuler loh. Ketika bermusyawarah dengan para sahabat suka nanya. Umar biasanya yang paling kritis ya. Ya Rasulullah, ini pendapat Anda sebagai nabi yang dapat wahyu atau pendapat Anda ya sebagai manusia lah, punya ini. Oh enggak, ini pendapat saya sebagai manusia aja, bukan dapat wahyu. Oh kalau kayak gitu saya ada usulan. Nah gitu. Tentang pertanian, tentang apa, itu juga Nabi Muhammad siap menerima masukan. Itu artinya apa? Ketika ngomong kayak gitu Nabi Muhammad mecah itu. Ini adalah kata-kataku, ini sebagai manusia, ini adalah kata-kata ini adalah wahyu. Gitu. Itu artinya ada pemisahan. Itulah, itu sebagai contoh bahwa yang namanya sekularisme itu sebenarnya dan sesuai dengan pendapatnya Yesus sebenarnya. A'ti malik lillah ilallah ya. Wa a'ti malik qaisar li qaisar. Berikanlah haknya Tuhan kepada Tuhan, berikanlah haknya kaisar kepada kaisar. Itu kan prinsip dari sekularisme. Almarhum Nurholis Majid kan mengungkapkan tentang sekularisme ya. Itu juga sama. Kenapa? Dulu kan partai itu cuma ada 3 ya. Ketika Orde Baru ada P3, kemudian Golkar, PDI, belum PDIP, masih ada PDI. Nah, orang Islam tuh rata-rata kan di P3. Nah, kalau nggak nyoblos P3 itu seolah-olah itu politik itu udah kayak partai politik udah kayak agama, Mas. Jadi kalau nyoblos partai lain itu seolah-olah kurang Islam gitu. Iya benar loh. Iya. Jadi ikut kampanye itu udah kayak ikut tablik akbar. Kemudian siap untuk jihad. Jadi seolah matinya itu mati syahid gitu. Serem lah gitu. Nah, konsep Islam yes, partai Islam no dari Nurholis Majid itu sebenarnya kan konsepnya itu. Islam oke, tapi partai Islam itu nggak harus gitu loh. Nggak harus, karena ya kayak sekarang lah kita jujur-jujuran dengan kondisi politik kita sekarang. Apakah bisa jaminan bahwa partai yang mengusung Islam di Indonesia sekalipun itu pasti Islami? Kita harus bedain loh antara Islam dan Islami. Ada satu penelitian tentang negara mana yang paling Islami di dunia. Ukurannya bukan negara mana yang orang paling banyak sholatnya, paling banyak masjidnya, bukan. Tapi paling yang Islami adalah yang menjalankan ajaran Islam. Misalnya menghormati yang tua, menyayangi yang muda, bersih, an-nadhafatu minal iman, tertib ya, sesuai dengan sholat dan wudhu kan tertib ya, bersih, tertib, ada penghormatan, ada kasih sayang, kerja keras, mencari ilmu. Itu Islami semua itu. Mencari ilmu, membaca. Yang paling kuat bacanya itu berarti tingkatnya tinggi, Islami itu. Yang menang mana? Bukan. Yang menang justru negara-negara Skandinavia. Masa Finlandia, Denmark gitu. Yang Islami. Di mana di sana nggak ada orang umat Islamnya minoritas. Yang beragama Islami minoritas, tapi justru Islami. New Zealand juga tinggi. Sementara negara Indonesia di tengah-tengah itu. Indonesia, Saudi Arabia, yang semua umat Islam itu malah kurang Islami. Nah, itu sebagai contoh. Justru hal-hal yang kayaknya ateis, kayaknya sekuler, malah justru itu madmunu tajdid fi turasinal qadim. Isi dari pembaruan di dalam tradisi lama kita. Isi daripada Islam. Kata-kata tadi terkait dengan Islami tadi itu kan kata-kata lamanya Abduh dan teman-temannya. Ra'aitul Islam wa ma ra'aitul muslimin. Ketika Abduh dengan Jamaluddin Al-Afghani kan sering ke Perancis ya. Mengatakan apa? Ra'aitul Islam, saya di Perancis ini kata dia, melihat Islam. Wa ma ra'aitul muslimin, tapi aku enggak melihat orang Islam di dalamnya. Maksudnya apa? Prinsip-prinsip keislaman dia malah melihat di negara yang tidak ada umat Islamnya di sana. Justru ketika dia pulang ke kampungnya, ke negaranya,
Dia ketemu orang Islam semua itu. Maraitul Islam, maaf. Saya melihat orang-orang Islam bersyahadat, sholat, tapi ini sebenarnya nggak Islam. Secara hakikat, itulah Hanafi mengatakan gitu. Fama'nal ilhadu fil hadara al-gharbiyah, makna ateisme di peradaban barat yakni imanun fi turasinal qadim, berarti iman di tradisi lama kita. Nanti yang disebut sebagai ateis di barat itu adalah iman di Islam. Konsepnya seperti itu. Seperti tadi kan, Nietzsche dianggap sebagai ateis di Eropa, di Jerman. Kenapa? Karena dia tidak mau menuhankan Yesus. Artinya apa? Itu adalah imanuna, imannya umat Islam. Karena umat Islam tidak menuhankan Yesus. Itu dia. Sesuatu yang dianggap ateis di peradaban barat justru adalah keimanan di peradaban Islam. Yakfi an na'lam, cukup bagi kita untuk mengetahui, laisa lil aqaid sidqun dakhilun fi dzatihi. Akidah itu tidak mempunyai kebenaran intrinsik di dalam dirinya. Bal sidquha huwa mada athariha fil hayat. Kebenaran akidah diukur sejauh mana pengaruhnya pada kehidupan, wa taghyirihal waqi, dan perubahannya terhadap realitas. Keimanan itu ukurannya bukan ini benar atau salah, itu sekedar bisa dipikirkan, tapi sejauh mana itu berpengaruh pada kehidupan, itu baru keimanan. Kalau kita sekedar asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu saja, kita percaya rukun iman gitu saja, itu gak benar-benar amat. Yang benar apa? Kalau rukun iman ini itu kemudian termanifestasi dalam kehidupan kita. Maka saya kalau di kampus itu ngajar, justru pertanyaannya tidak menyuruh mahasiswa saya, santri saya untuk percayalah kepada Tuhan, gini sholat, ini enggak. Tapi pertanyaan adalah, apa gunanya kamu, apa gunanya Tuhan bagimu? Itu harus dijawab dulu. Percaya kepada Tuhan itu kan ada anta budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarah. Itu salah satunya, ihsan. Paling tinggi itu kan sebenarnya percaya kepada Tuhan itu agar kita sampai kepada level ihsan. Artinya apa? Kita meyakini bahwa Tuhan itu maha melihat, sehingga senantiasa ada CCTV di kehidupan kita. Penting gak itu? Penting. Ya, penting. Orang akan jadi jujur, orang akan tidak asal-asalan. Masjid ada CCTV-nya enggak? Ada ya? Pasti ada ya. Takut ada yang dicuri kan? Ya, sekarang masjid pun ada CCTV-nya. Nah, semacam itu. Ini bikinan manusia kan? Bayangkan ini sebenarnya segala sesuatu ini CCTV loh. Bukti konkretnya adalah di dalam penelitian arkeologis. Kalau orang arkeolog itu kan meneliti tentang misalnya batuan dan seterusnya, dia bisa mengukur nih, uji karbon istilahnya. Dia udah tahu, oh ini batu ini umurnya sekian. Tanah ini dulu adalah misalnya laut, kedalaman segi, itu ketahuan loh. Artinya apa? Apapun ini ada rekamannya loh. Kita makan apa itu kan bisa dideteksi dari darah kita. Artinya darah kita itu adalah CCTV loh. Makanya ada tes urin kan, kalau orang kena dinyatakan menggunakan narkoba ya kan? Itu salah satu bukti bahwa urin kita itu adalah CCTV-nya Allah. Dari situ manusia juga tahu. Tuhan berarti tahu kan? Ini orang makan apa? Itu loh. Jadi salah satu fungsi dari keimanan kita kepada Allah itu adalah meyakini ada CCTV bahkan di dalam tubuh kita.
Itu. Kalau ini kemudian benar-benar dihayati oleh masing-masing orang yang bersyahadat, orang yang mengaku ketuhanan yang Maha Esa di Indonesia, dahsyat nggak kira-kira? Dahsyat. Nggak mungkin ada korupsi, Mas. Ya kan? Di Indonesia ada ketuhanan Maha Esa, tapi korupsinya dahsyat. Ya kan? Bahkan Quran pun dikorupsi kan? Kementerian yang berurusan dengan ketuhanan pun masih ada korupsi di dalamnya. Artinya keimanannya itu tadi, halahu atharun fi hayatina aula. Apakah ada pengaruhnya pada kehidupan kita? Kalau tidak, itu malah bermasalah. Biasanya kita bilang yang salah bukan Islamnya, yang salah orangnya. Loh, tapi ini kita se-Indonesia loh, ya kan? Tadi justru kalau dinilai keislamian malah negara-negara yang mayoritas Islam malah tingkatnya rendahan, berarti kita perlu uji lagi. Nah, semacam itu. Fal aqaid hiya muwajjihatun lis-suluk. Akidah adalah pengarah bagi perilaku. Wa bawa'ithun alaihi, dan pedoman bagi perilaku. La aktsar, tidak lebih. Akidah kita adalah pengarah, pemberi orientasi, pemberi guidance, petunjuk bagi perilaku kita. Itu yang paling penting sebenarnya. Pentingnya agar kemudian kita terarah, minimal tadi ya, kalau misalnya akidahnya adalah terkait dengan kepercayaan kepada Tuhan, maka yang diharapkan adalah kita sampai ke taraf ihsan, ya, macam itu. Guidance. Walaisa laha ayyumuqabilin al-madi fil alam kharij, dan tidak ada di dalam akidah itu pengganti material di alam lain, kahawaditsa tarikhiyatin, seperti peristiwa-peristiwa historis, au ashkhasin, atau individu-individu, au muassasatin, atau institusi-institusi, illa minal waqil arid, kecuali penggantinya dari realitas yang luas, alladzi wa hamilun lil ma'ani, yang mana realitas adalah pengusung makna-makna, wa maidanun lil fi'li, dan medan bagi tindakan. Imbas dari reward dari keyakinan itu utamanya di kehidupan yang real sekarang saja. Tentang dunia dan akhirat, ya. Ini sebenarnya makna aslinya itu kan, dunia itu apa? Dana yadnu, dekat. Akhirat itu akhir. Haruskah akhirat diartikan setelah mati? Bisa iya, bisa tidak. Tapi yang paling penting adalah kalau yang dekat itu artinya masa kini, berarti akhirat apa? Masa depan. Gitu. Bagaimana masa kini baik, masa depan baik. Apakah masa depan itu semata-mata setelah mati? Itu nomor nantilah. Ya. Ini sebenarnya Hanafi seperti Konfusianisme dan juga Siddhartha. Entah ini kata-kata Konfusius, tapi kurang lebih sama. Mereka berdua itu sama. Guru Kong ya, Konghucu sepertinya. Ketika ditanya, bagaimana kehidupan setelah mati? Tanya itu. Jawabannya apa? Apakah engkau sudah paham tentang kehidupan saat ini? Bagaimana? Kalau belum, udahlah, fokus saja dengan menjadi baik di masa kini. Gitu. Adapun nanti kemudian akhirat itu ada, ya kan jadi bonus, ya kan? Tapi yang pasti adalah zaman sekarang kau fokus saja menjadi yang terbaik saat ini, semacam itu. Nah, sama iman itu ukuran rewardnya di mana? Yang paling utama adalah di masa kini. Bisa diukur sejauh mana keimanan kita itu berefek positif bagi kehidupan kita secara individu maupun secara masyarakat. Nah, kalau itu dahsyat. Macam itu. Wal ilhadu bihadzal makna. Ateisme dengan demikian maknanya adalah rohbatun fi bayanil atharil amali, keinginan untuk menjelaskan pengaruh praktis lil afkar bagi pemikiran, waraddu fi'lin alal imani al mutahajjir al muktafi bidatihi,
dan reaksi terhadap iman yang membatu yang cukup diri, alladzi yakfi al-mu'minina syarrul qital, yang mencegah dan memelihara umat beriman dari kejahatan peperangan. Ini definisi ilhad yang tadi kata Hanafi. Sebenarnya makna asli dari ilhad atau ateisme itu malah iman. Maknanya apa? Yaitu ingin menjelaskan tentang pengaruh tindakan bagi pemikiran. Kalau kita mikirkan sesuatu, maka kemudian tindakan selanjutnya apa? Nah, gitu ya. Dan juga reaksi atas keimanan yang membatu, seolah-olah cukup. Ada kata-kata ini loh. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Gitu kan? Nah, itu Hanafi enggak pakai. Ada plus minusnya kata-kata itu, ya. Plusnya adalah tidak mudah untuk mengkafirkan orang, ya, bagus ya. Karena kan zaman dulu ada perdebatan tentang murtakib kabiroh, orang yang melakukan dosa besar seperti apa, gitu kan. Nah, itu ada pengkafiran dari mulai zaman Sayyidina Ali lah kurang lebih. Itu kan ada pengkafiran, walaupun dia Islam, tapi kalau melakukan dosa besarnya kan membunuh umat Islam lagi. Sahabat perang membunuh sahabat. Nah, itu kan bikin galau umat itu. Gimana nih orang-orang yang ketemu Nabi Muhammad tapi kok saling membunuh? Nah, itu kan. Sama-sama muslim kok membunuh. Nah, itu bagi orang-orang Khawarij kan mereka dianggapnya kafir. Ali dianggap kafir. Kacau juga itu Khawarij ya. Muawiyah dianggap kafir, Ali dianggap kafir. Ali yang adalah pemuda pertama masuk Islam dianggap kafir oleh orang Khawarij. Nah, itu sebagai contoh kacaunya orang yang mudah mengkafir. Nah, kata-kata ini, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, itu bisa menjawab orang-orang Khawarij, ya kan? Sejauh seseorang masih ngomong la ilaha illallah, dia bisa masuk surga. Masih Islam, jangan hukumi kafir, gitu loh. Asik kan? Oke, asik. Tapi jeleknya adalah apa? Jadi muslim minimalis, yang penting gue la ilaha illallah, gitu loh, ya kan? Kan gue la ilaha illallah, gitu. Masuk surga gue, gitu kan. Nah, itu jeleknya di situ. Jadi dia, maka Hanafi bilang, nggak cukup. Jadi katakan, al-iman itu tidak hanya at-talafut bil lafdi, bukan hanya ngomong, bahkan kemudian hanya i'tiqad bil qalbi juga nggak cukup, yakin kan? Tapi harus al amal bil jawarih, bertindak, gitu loh. Tadi kalau misalnya sholat 5 waktu tapi kemudian belentang-belentong hidupnya, itu sebenarnya secara hakikat nggak sholat. Jadi seharusnya orang sholat, orang kalau yang sungguh-sungguh sholat itu adalah orang hidupnya tertib. Orang, kalau Anda mengaku pengikut Nabi Muhammad, kewajiban pertama kalian apa? Bukan sholat sebenarnya, baca. Iqra. Terus hari ini Anda nggak baca buku, itu Anda bukan umat Nabi Muhammad gitu. Oh, tapi saya baca handphone, Pak. Enggak. Ya oke lah, baca ini. Tapi baca dalam pengertian adalah berpikir, merenung, menangkap makna dan seterusnya. Semacam itu. Nah, utamanya ya membaca teks yang ini nih, itu. Oke. Nggak cukup tadi ya. Jadi ilhad itu maksudnya adalah menjadikan ateisme menurut Hanafi ini yang sesuai dengan keimanan adalah menjadikan pemikiran itu bersifat praktis, dilaksanakan, bukan hanya kata-kata atau pikiran, tapi dilaksanakan. Nah, itu adalah justru ateis dan sesuai dengan Islam yang kita percaya, betul, ya kan? Yang kemarin kita bahas loh, apa namanya, bahwa an-nadhar wal amal syai'ani min syai'in wahid, janahani min syai'in wahid, bahwa teori dan praktek adalah dua sisi dari satu mata uang. Nah, itu amanu wa amilus sholihat, kan? Iman saja nggak cukup, harus amalus sholihat. Saya pernah bilang juga tuh di kelas-kelas dulu,
Inti Islam itu adalah beriman dan amal soleh. Tapi yang namanya iman itu yang tahu siapa? Anda yakin bahwa saya itu sangat beriman? Yang tahu saya doang sama Allah. Artinya itu kan urusan pribadi. Tapi Anda tahu saya baik atau tidak kan dari amal solehnya. Jadi ukuran orang itu sebenarnya di sini nih, amalus solihat. Dan itu sesuai dengan Islam. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Rasulullah, demi untuk menyempurnakan perilaku yang baik, etika yang baik. Nah itu deh, amalus solihat. Jadi ukurannya bukan tadi kuat-kuatan sholat, kuat-kuatan puasa, bukan. Tapi amalus solihat. Khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Pertama, jadikan dirimu bermanfaat bagi dirimu sendiri. Artinya apa? Mandiri. Itu standar minimal manusia, itu mandiri dulu. Sebelum bisa mandiri pun sudah berusaha bermanfaat bagi orang lain. What can I do for you? Give a contribution for other. Berikan kontribusi ke orang lain, jangan jadi benalu. Jadi kalau orang masih dependen, bergantung pada orang lain, jadi benalu, itu tuh bukan umatnya Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad itu adalah orang yang mandiri dan bermanfaat bagi orang lain. Nah itu loh. Jadi kata-kata dan petuah dari Nabi Muhammad itu dijadikan sebagai pegangan hidup yang dipraktekkan. Nah itu baru, bukan sekedar ya tadi ya hafalan rukun iman dan rukun Islam, itu nggak cukup. Ba walaisal maksudu minal wahyi. Wahyu tidak dimaksudkan itsbatu maujudin mutlaqin ghaniyin la yahtaju ilal khair. Wahyu tidak dimaksudkan untuk menetapkan keberadaan zat yang mutlak yang tidak membutuhkan yang lain. Balil maksud minhu tatwirul waqi, tapi yang dimaksud adalah untuk mengembangkan realitas fil lahdoh at-tarikhiyah, di momen historis, allati namurru biha, yang kita lewati, wallati tahtaju ilaman yusa'iduha ala tatwir, dan yang membutuhkan kepada orang yang membantunya untuk berkembang. Wahyu itu bukan sekedar urusannya untuk memastikan ada zat yang tak membutuhkan siapapun, huniyun alil alamin, nggak cukup, bukan itu. Tapi apa? Para nabi mendapatkan wahyu itu tujuannya adalah untuk mengembangkan realitas dan membantu orang-orang untuk mengembangkan realitas. Contohnya Nabi Muhammad lah. Nabi Muhammad hadir itu bukan sekedar untuk menjadikan orang-orang Mekah percaya kepada Allah. Kalau itu tujuannya, sebelum Nabi Muhammad sudah ada orang yang mempercayai Allah itu Maha Esa nggak? Sudah ada. Al-Hanafiyah As-Samhah, termasuk kayak kakeknya Nabi Muhammad, Abdul Muthalib, itu kan orang Hanafiyah yang menjalankan monoteisme dari mulai Nabi Ibrahim, Ismail, ya kan, paling tidak Ismail, kemudian di Hijaz, Jazirah Arab. Artinya risalah Nabi Muhammad itu bukan sekedar risalah tauhid menuhankan Tuhan, itu udah ada sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi dan Rasul. Itu sudah ada beberapa sastrawan yang menulis sastra mirip dengan Qul huwallahu ahad, sudah muwahhid. Nah, apa yang dilakukan Nabi Muhammad itu yutawwir al-waqi, mengganti realitas zaman sebelum sebelum Rasulullah Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul. Itu adalah perbudakan luar biasa, perempuan tidak dihargai, ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin, peperangan antar suku. Itu kemudian diubah, bagaimana agar orang kemudian fokus setelah ketuhanan Maha Esa, akhirnya udah
Ini hal-hal yang tak perlu dituhankan itu nyingkir semuanya. Kemudian perempuan dihormati. Kemudian yang namanya perbudakan juga kan berusaha untuk dipangkas oleh Nabi Muhammad. Banyak ajaran Nabi Muhammad yang menyatakan faktik rokobah, ya, bebaskanlah budak. Nah itu Nabi. Yang dilakukan Nabi Muhammad adalah tatwir waqi, mengubah realitas dan membantu orang agar berubah. Luar biasa loh. Coba. Jazirah Arab itu tadinya tidak diperhitungkan oleh peradaban. Padahal ya di sini ada Persia di sebelah timurnya. Baratnya itu ada Romawi. Alexander the Great itu udah pernah ngelewatin situ. Tapi apakah kemudian pengen mampir ke Jazirah? Enggak, cuma ngelewat doang. Lewat doang. Jadi itu tanah yang tidak menarik. Wadin ghairu dzi zar'in lah kalau bahasanya Nabi Ibrahim. Ini tempat yang tandus, gak asik gitu loh. Tapi kemudian berkat Nabi Muhammad yang dahsyat itu, Jazirah Arab jadi sedemikian luar biasa. Dan kemudian setelah beliau mendirikan negara di Madinah, ini sahabatnya akhirnya bisa mengalahkan Persia, bahkan kemudian nanti Romawi juga dikalahkan, ya. Islam juga sedemikian lebar dan sampai detik ini Jazirah Arab kan jadi paling tidak pusat spiritual kita, ya kan? Tempat yang tadinya disebut wadin ghairu dzi zar'in, ya, tempat yang tandus, gak layak untuk hidup, sekarang malah menjadi tujuan. Nah, itu sebagai contoh. Jadi Nabi Muhammad hadir dengan wahyu, itulah tatwir lil waqi. Bukan sekedar untuk mentuhankan Tuhan. Karena kalaupun menuhankan Tuhan, itu hanya sarana demi tujuan yang lebih konkret. Itu akar apa? Orang tadi ihsan. Orang akhirnya meyakini ada CCTV di dirinya, bahkan bukan hanya di luar dirinya. Itu saja. Ini masih panjang tentang iman dan ateis sebenarnya, ya, temanya ini sampai besok insyaallah pertemuan selanjutnya. Tapi intinya tadi sudah kita temukan bahwa sesuatu yang dianggap sebagai ateis itu kerap kali justru adalah iman itu sendiri, sementara sesuatu yang dianggap keimanan malah justru mengarah kepada ateisme. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.